Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis saya mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samsul Bahri dengan NIM 413-200-107 kelas LPI 2 pagi. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama ada gambaran umum perusahaan. PT Semen Batu Raja Persero ini didirikan pada tanggal 14 November 1974. Awal perkembangannya sahamnya dipegang oleh PT Semen Gresik sebanyak 45% dan PT Semen Padang 55%. Pada tanggal 9 November 1979, status perusahaan ini berubah dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi Persero dengan komposisi saham oleh pemerintahan RI sebanyak 88%, PT Semen Padang 7%, dan PT Semen Gresik 5%. Namun sejak 1991 diambil alih secara keseluruhan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dari segi produksi, produk yang dihasilkan oleh PT Semen Batu Raja Persero ini adalah semen portilen tipe 1 dan semen portilen komposit atau SPK dengan lokasi pabrik di Batu Raja, Palembang, dan Panjang. Sedangkan pusat produksinya terletak di Batu Raja, yaitu produksi terak, dan proses penggilingan dan pengantongannya dilaksanakan di pabrik Palembang dan pabrik Panjang yang selanjutnya siap untuk didistribusikan ke daerah-daerah pemasarannya. Dari segi bahan baku yang digunakan diantaranya ada bahan baku berupa batu kapur, tanah liat yang diperoleh dari pertama batu kapur dan tanah liat berlokasi hanya 1,2 km dari pabrik di Batu Raja. Sedangkan bahan baku pendukung lainnya seperti pasir silika diperoleh dari Pertama Rakyat di sekitar Batu Raja, pasir besi diperoleh dari Pertama Rakyat di Provinsi Lampung, gipsum dibeli dari Petrokimia Gresik, dan sebagainya diimpor dari negara Thailand. Sedangkan kantong semen sendiri diperoleh dari produsen kantong jadi di dalam negeri. Dari segi daerah pemasarannya, PT Semen Batu Raja Persero ini memiliki daerah pemasaran seperti Sumatera Selatan dan daerah Lampung yang merupakan wilayah di Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil. Berdasarkan data pada tahun 2011, pertumbuhan nasional mencapai 9%, sedangkan rata-rata pertumbuhan Sumatera Selatan dan Lampung ini mencapai 6%. Hal ini memberi peluang bagi Semen Batu Raja untuk meningkatkan penjualannya. Dalam penyaluran produknya, perusahaan ini menggunakan distributor dengan jaringan yang tersebar seluruh wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Banten, dan sekitarnya. Sebagian besar penjualannya dilaksanakan dalam bentuk tunai, sedangkan untuk penembusan semen secara kredit mewajibkan adanya jaminan dalam bentuk bank garasi dan bentuk jaminan lainnya. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Pertama ada neraca, diantaranya ada aset lancar. Aset lancar pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 5%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, aset lancar pada PT Semen Batu Raja mencapai Rp1.983.297.297. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 5%, yaitu sebesar Rp1.130.925.970. Selanjutnya ada nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 27%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, nilai persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi pada PT Semen Batu Raja Persero ini sebesar Rp340.462.000
rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 27%, yaitu sebesar Rp249.819.117. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Jumlah aset tidak lancar pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 2%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah aset tidak lancar PT Semen Batu Raja sebesar Rp4.499.286.907. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 2%, yaitu sebesar Rp4.606.249.590. Selanjutnya ada total hutang. Total hutang pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 10%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, total hutang PT Semen Batu Raja sebesar Rp2.088.977.112. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 10%, yaitu sebesar Rp2.386.953. Selanjutnya ada total liabilitas. Total liabilitas pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 10%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, total liabilitas PT Semen Batu Raja sebesar Rp2.088.977.112. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebanyak 10%, yaitu sebesar Rp2.389.286.953. Selanjutnya ada total ekuitas. Pada total ekuitas ini, PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 2%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, total ekuitas PT Semen Batu Raja sebesar Rp3.482.293.092. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebanyak 2%, yaitu sebesar Rp3.478.607. Selanjutnya, yang kedua ada laporan laba rugi. Di antaranya ada nilai penjualan. Nilai penjualan pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 14%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, nilai penjualan pada PT Semen Batu Raja sebesar Rp1.099.516.771. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebanyak 14%, yaitu sebesar Rp1.721.907.150. Selanjutnya ada laba atau rugi perusahaan setelah pajak. Laba atau rugi perusahaan setelah pajak pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kerugian sebesar 75% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tahun 2019, total kerugian PT Semen Batu Raja sebesar Rp2.480.677. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kerugian lebih besar dengan persentase 75% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp9.792.102. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Pada harga pokok penjualan ini, PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar
Ini berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja memiliki harga pokok penjualan sebesar 1.124.627.994 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 11%, yaitu sebesar 1.749.360 rupiah. Selanjutnya ada biaya produksi, yang mana biaya produksi ini terdiri dari pertama ada bahan baku. Bahan baku pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami kenaikan sebesar 1%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja memiliki bahan baku sebesar 255.255.714 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar 1%, yaitu sebesar 258.966.101 rupiah. Selanjutnya, kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Pada biaya tenaga kerja langsung ini, PT Semen Batu Raja Persero mengalami penurunan sebesar 1%. Ini berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja memiliki biaya tenaga kerja langsung sebesar 101.767.580 rupiah. Sedangkan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 1%, yaitu sebesar 100.491.796 rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada PT Semen Batu Raja Persero ini mengalami penurunan sebesar 4% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada tahun 2019, PT Semen Batu Raja memiliki biaya overhead sebesar 187.682.502 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 4%, yaitu sebesar 180.173.495 rupiah. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk tahun 2019 hingga 2020, maka penulis dapat membuat kesimpulan bahwa PT Semen Batu Raja di tahun 2020 mengalami kerugian dibanding tahun sebelumnya. Ini dikarenakan pada akhir tahun 2019 sampai pada saat sekarang terjadinya wabah COVID-19. Yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat bersama dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi COVID-19. Ini menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020 yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berpotensi meningkatkan biaya produksi karena mayoritas bahan baku dibeli dalam dolar dan kerugian selisih kurs yang dapat berdampak pada penurunan laba perusahaan. PT Semen Batu Raja Persero ini tidak memiliki dampak atas penurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal karena tidak memiliki transaksi lebih lanjut. Namun bisnis operasi di PT Semen Batu Raja Persero Tbk ini menjadi terhambat karena adanya pembatasan oleh pemerintah dari segi pembatasan jam operasional toko-toko, penghentian atau penangguhan proyek-proyek, anggaran infrastruktur dialihkan ke dana penanggulangan COVID-19 yang tentunya menyebabkan kerugian pada segala aspek termasuk perusahaan manufaktur. Oke, baik, demikian.
hasil analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur pada PT Semen Batu Raja Persero tahun 2019 hingga 2020. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.